أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه. Kita bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada setitik kesalahan bagi Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa sedikit pun Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Subhanallah. Maka segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Karena makhluk setitik pun tidak punya pujian. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada percontohan yang lebih dahsyat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang wajib kita cintai. Kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada keluarga kita. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada siapapun dan apapun. Subhanallah. Apabila kita merasakan itu, barulah kita bisa merasakan manisnya iman. Bayangkan, yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman, sangat terikat. Sangat terikat dengan apa? Dengan kecintaan kita. Jadi yang namanya cinta itu bukan hanya dengan kata-kata saya cinta kamu, subhanallah, akan tetapi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya inilah yang menentukan apakah kita mendapatkan manisnya iman. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini Allah Maha segalanya, Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha segalanya, Maha baik, Maha pemurah, dan seterusnya. Maka keyakinan ini apakah betul-betul ada dalam hati kita? Subhanallah. Apabila kemarin kita sudah membahas bahwa cinta Allah kepada kita sangat amat dahsyat. Cinta Allah kepada kita melebihi cinta ibu kandung kita kepada diri kita sendiri. Melebihi cinta siapapun yang ada di muka bumi. Itulah yang kemarin terakhir kita membahas. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW memberikan analogi yang ekstrim. Gara-gara melihat seorang wanita yang mencari anaknya panik, ketakutan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bagaimana pendapat kalian. Nah, kalau seorang ibu megang anaknya dilemparkan ke dalam api, itu mustahil. Apakah tega seorang ibu seperti itu? Nggak mungkin tega. Disinilah analogi. Ingat bahwa Allah lebih cinta kepada hamba-hamba Allah daripada ibu ini mencintai anaknya. Maka itu jangan mudah-mudahlah Anda mengkafirkan orang, apalagi mengatakan Anda sesat masuk neraka. Subhanallah. Bayangkan, ya. Rasulullah SAW berjuang untuk umatnya, apalagi umat Islam, untuk masukkan ke dalam surga. Kita tahu betapa dahsyatnya cinta Rasulullah SAW. Maka itu diabadikan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita, yaitu pada surat At-Taubah
ayat 129. Ini kata-kata yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Allah sangat amat mencintai hambanya dengan mengirim Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Allah mencintai hambanya dengan mengirim Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad SAW sangat mencintai eh, semua manusia karena rahmatan lil alamin. Maka itu sifat daripada Rasulullah SAW, pancaran dari sifat Allah Azza wa Jalla. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ungkapan surat At-Taubah ayat 128 kemudian 129. Subhanallah. Jadi rasa tersiksanya hati Nabi berat sekali kalau kita melihat menderita. Itu rasa cinta. Kita tidak rela dengan anak kita kalau dia susah. Karena cinta. Begitulah Rasulullah SAW. Sangat amat berat penderitaannya akan dialami kalau melihat umatnya susah, dia ikut susah. Itu karena rasa cinta. Jadi ya kalau kita mencintai seorang dia susah, kita jadi gelisah. Maka Rasulullah SAW kalau melihat zaman sekarang umat Nabi Muhammad SAW terpecah belah. Ya, Gaza dihujani dengan bom, pembantaian di mana-mana. Itu kalau Rasulullah SAW melihat ini, masya, akan berat hati Rasul azizun alima anittum. Penderitaan kita itu juga dirasakan oleh Rasulullah SAW. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena Rasulullah SAW amat sangat penyantun dan sayang sekali kepada kita semua. Maka itu ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, otomatis kita mencintai diri kita. Saya ulangi lagi, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, otomatis kita mencintai diri kita. Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas terhadap diri kita sendiri? Karena kita yakin bahwa Allah maha-maha sayang, maha-maha baik. Mohon maaf saya ulang, bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta terhadap diri kita sendiri? Pemahamannya seperti apa? Kita mencintai diri kita. Betul. Allah, Allah mencintai diri kita tidak? Jawabannya, ya, pasti. Siapa yang lebih mencintai diri kita? Kita atau Allah? Jawabannya, Allah. Kita mencintai keluarga kita. Ya, betul. Allah, Allah mencintai keluarga kita? Ya, betul. Allah mencintai keluarga kita. Siapa yang lebih cinta kepada keluarga kita? Kita atau Allah? Jawabannya adalah Allah. Allah lebih mencintai keluarga kita daripada kita. Oke, kita mengetahui apa yang bermanfaat buat diri kita. Allah, Allah mengetahui apa yang bermanfaat buat diri kita. Siapa yang lebih tahu yang bermanfaat buat diri kita? Kita atau Allah? Jawabannya adalah Allah. Kita tahu oh, ini berbahaya buat diri saya. Allah juga tahu apa yang berbahaya buat diri kita. Siapa yang lebih mengetahui apa yang lebih berbahaya terhadap diri kita? Kita atau Allah? Jawabannya Allah. Subhanallah. Dari sini kita bisa paham. Berarti kalau saya mencintai Allah dan Rasulnya, itu berarti kita mencintai diri kita yang benar. Berbeda kalau kita mencintai diri kita di atas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kita bisa terpleset, terjerumus dalam hawa nafsu, seakan-akan itu baik, padahal tidak baik.
Seakan-akan itu indah, padahal tidak indah. Dan ini adalah sifat daripada trik syaitan. Bagaimana syaitan bisa menjerumuskan bapak ibu kita, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa itu tergelincir dalam perbuatan kemaksiatan yang menurut Adam dan Hawa, ini bagus, ini bagus. Padahal tidak bagus. Maka diingatkan, ya Bani Adam, hai manusia, la yaftinannakumus syaitan. Jangan kalian tertipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana syaitan berhasil mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Itu maksudnya Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Akhirnya ditanggalkannya lah pakaian yang dikenakannya. Liyurahuma sawatuhum. Untuk melihat sawatihima, keburukan dirinya sendiri, aibnya. Aurat berdua. Karena Adam dan Hawa. Subhan. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu itu indah menurut kita. Jangan sampai kita melihat itu baik menurut kita. Jangan sampai kita melihat, ini hal yang tertarik menurut hati kita. Jadi pakailah barometernya Allah Azza wa Jalla. Bukan tolak ukurnya adalah saya. Kalau Anda tolak ukur saya maunya begini, saya tidak bisa. Hidup itu menjalani apa yang semua Allah inginkan. Hidup itu menjalankan apa yang Allah inginkan. Maka itu redaksi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk membesarkan mengagungkan Allah. Membesarkan mengagungkan Allah demi ibadah. Apa yang kita besarkan Allah? Aturan Allah, kita taat pada aturan Allah. Semua yang diinginkan oleh Allah kita ikuti. Jangan sampai sebaliknya. Semua apa yang aku inginkan saya ikuti. Jangan. Ini yang harus kita paham. Setan pun bersumpah di depan Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala melaknat setan ini. Karena setan akan diusir dari surga. Karena ingkar pada Allah Azza wa Jalla. Jadi setan itu setelah dikeluarkan dari surga, dia bersumpah, Qala Rabbi bima aghwaytani. Ya Tuhan, karena engkau telah memutuskan aku ini sesat, karena Allah murka. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. La uzayyinan, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Dalam mutaukid musyaddadah. Kalau bahasa Indonesianya Arab yang di Indonesia kan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh aku akan jadikan semua maksiat menjadi indah. Nah, ini yang kadang-kadang kita terjebak. Ini sebuah setan. Dan bapak ibu kita terjebak, yaitu buah khuldi. Maka itulah kita terjebak dalam hawa nafsu. Ini lihat redaksinya. Lamu taukid, sungguh-sungguh. Menurut taukid pakai tasydid. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Aku akan menjadikan kemaksiatan menjadi indah seindah-indahnya. Disinilah baru kita paham halawatul iman. Baru kita paham manisnya iman. Oke? Manisnya iman itu Anda jadikan Allah dan Rasulnya Anda lebih sangat kita cintai daripada segala. Ayakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kita jadikan Allah dan Rasulnya sangat amat kita cintai di atas segalanya, di atas selain keduanya. Selain keduanya itu Allah dan Rasul. Bagaimana bisa seperti itu? Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Maunya saya begini, maunya saya begini, maunya saya begini. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjalankan apa yang kita inginkan, tapi kita menjalankan apa yang Allah inginkan.
Badan saya kalau saya ingin ya saya istirahat tidur. Berandai-andai salat subuh itu tidak wajib, maka mungkin orang tidak akan bangun salat subuh. Berandai-andai puasa Ramadan itu tidak wajib, mayoritas manusia pun tidak melakukannya karena mengikuti keinginan mereka. Tapi hidup bukan seperti itu. Hidup adalah menginginkan keinginan Allah. Kadang-kadang benturan, maunya saya segini, kenapa begini sih? Nah itulah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar kita betul-betul cinta Allah, dan hidup adalah mengejar cinta Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hitungan hari kita akan memasuki awal Zulhijjah, ya. Ini kemarin sudah kita bahas, ya. Awal Zulhijjah. Pada awal Zulhijjah ini, ma min ayyam, tidak ada hari-hari yang dahsyat. Al-amal salih fi ahabba ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang sangat amat dahsyat, amal soleh di dalam hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah. Para sahabat mengkomparasikan, membandingkan. Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kalau dibandingkan dengan orang angkat senjata, jihad ya Allah, bagaimana ya Rasulullah? Wala jihad fisabilillah. Kalah itu. Kecuali seorang yang mengeluarkan hartanya. Diangkat senjata, jiwa raganya dia bertaruh di medan perang. Wafat, hartanya habis, jiwa raganya habis karena wafat. Itu saja yang bisa menandingi amal soleh di dalam hari-hari ini. Diprediksikan Allah alam mulai tanggal 28 Zulhijjah ini. 28 Mei ini yaitu awal Zulhijjah. Nanti kita lihat keputusan Departemen Agama yang melihat ru'yah amal soleh yang sangat amat diahab. Nah, sekarang kita lihat, jangan dipahami hanya kesolehan individual vertikal. Ini yang berbahaya pahamannya. Hanya sholat saja, hanya baca Quran saja. Tidak cukup. Berbicara amat sangat dicintai oleh Allah. Tapi kesalahan sosial horizontal kita. Bapak Ibu yang punya harta dan belum memutuskan untuk kurban, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Anda punya harta, mampu membeli hewan, kurban, tapi tidak beli. Takutlah Anda kepada Allah. Bukankah kita mengejar cinta Allah? Tapi kan Ustaz, ini hukum hukum hewan kurban itu kan sunnah. Iya betul. Sunnah adalah amalan ibadah, proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah, cinta Allah. Jadi jangan dipahami ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, jangan. Betul, secara fikih sunnah apabila kita kerjakan dapat pahala, tidak kerjakan, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi hati-hati, bahwasanya amal ibadah sunnah ini adalah amalan menguji cinta kita kepada Allah. Maka itu kita mencoba untuk menjadikan amalan-amalan pada bulan Zulhijjah ini adalah ujian kecintaan. Bukankah Nabi Ibrahim yang disebutkan Khalilullah, Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran Ibrahim Khalilah, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim sudah menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada tubuhku. Biarkanlah aku seperti ini dibakar habis menjadi harang hitam habis. Yang penting aku cinta engkau. Subhanallah. Padahal ditawarin oleh Namrud. Aku ini Tuhan, sembahlah aku punya surga, aku punya neraka. Kata Namrud, kan. Aku yang menghidupkan, aku biarkan dia. Aku yang mematikan, sini, pengawal, tentara, bunuh, mati. Aku yang matikan. Saking sombongnya manusia ini. Nabi Ibrahim menolak. Tetap la ilaha illallah. Aku masukkan kamu ke dalam api neraka. Dibakarlah oleh Namrud. Nabi Ibrahim memilih untuk biarkan aku terbakar. Yang penting aku cinta Allah. Cinta Allah. Kita tidak dibakar.
hanya mengambil harta, sebagian harta untuk hewan kurban. Subhanallah. Setelah diuji dirinya sendiri, beliau ini sudah menikah tapi tidak punya anak lama dengan Siti Sarah. Siti Sarah ini sangat cantik, Masya Allah. Tapi tidak punya keturunan. Maka beliau menikah lagi dengan Siti agar punya keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua-duanya punya keturunan. Udah punya keturunan, gitu kan. Diusirlah gara-gara tadi menolak keinginan Namrud negeri Syam. Syam itu Palestina dan sekitarnya Syam. Sangat subur. Masih punya anak bayi yaitu Ismail, masih bayi merah, diperintahkan oleh Allah. Cinta Allah atau cinta negeri Anda yang sangat subur dan keluarga Anda. Ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada al-ardul khusbah, yaitu tanah yang subur. Dia berangkatlah ke biwadin ghairi dzi zara'in, di lembah yang tidak ada satupun kehidupan, yaitu lembah itu disebut dengan lembah tangisan, yang sekarang disebut dengan Makkatun. Akar katanya adalah Bakkatun, jadi Makkatun. Bakka itu adalah Bakaya bagi lembah tangisan. Maka Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke lembah itu. Ribuan kilometer, bayangkan, jalan kaki. Perjalanan begitu jauh. Dari Syam sampai Makkah. Dari Palestina sampai kota Makkah. Perjalanan amat sangat jauh. Sampai di situ, dia tinggalkan negeri yang subur. Subhanallah. Kita meninggalkan rumah kita untuk datang ke tanah suci ibadah, balik lagi. Sehingga cerita sampai di situ, Nabi Ibrahim lulus ujian cinta. Kemudian perintah lagi, anak istri kamu tinggalkan di lembah ini, kamu tinggal. Biarkan mereka. Wah, ya Allah, menangis Nabi Ibrahim. Manusiawi. Istrinya sekadar menangis, anaknya Ismail pun menangis, semua menangis. Maka lembah tangisan sebut Makkah. Bayangkan, kita tinggalkan istri dan anak kita. Mencari air nggak ada, akhirnya mencari air Siti Hajar. Itu yang disebut dengan sa'i. Cari air tidak dapat di Bukit Safa ke Bukit Maro nggak dapat di Bukit Safa, nggak ada lagi. Yang penting usaha, 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 usaha. Hasil Allah yang menentukan. Maka hidup kita itu menjalankan untuk berusaha, hasil Allah yang menentukan. Sehingga cerita Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang namanya Zam-Zam dari kakinya Ismail, warna Zam-Zam. Sampai besar, barulah datang lagi Nabi Ibrahim diperintahkan kembali ke negeri luar di negara Israel. Disuruh menyembelih anaknya. Ini berat sekali, amat sangat. Ini semua diabadikan. Intinya adalah ujian cinta. Jangan sampai kita mencintai harta kita melebihi daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Disuruh sedekah, disuruh hewan kurban, tidak mau. Subhanallah. Betapa banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita, mereka menyumbangkan hewan kurban. Allah. Nah inilah, jangan dipahami sunnah hanya pendekatan fikih, menjalankan mendapatkan pahala, tidak menjalankan tidak apa-apa. Tapi sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah, maka dijadikan hewan kurban ini hukumnya sunnah muakkadah karena ujian cinta. Toh sejarahnya adalah ujian cinta, cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla di atas segalanya. Maka itu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Kalau kita duduk tahiyat akhir, kita memberikan salam salat kepada Nabi Muhammad SAW. Kama sallaita, begitu juga memberikan salat kepada Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi, sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah semata, sejauh mana kita mengejar cinta Allah. Maka nanti awal Zulhijjah kita banyak-banyak beramal soleh, apapun bentuknya. Karena mengejar cinta Allah. Khususnya tanggal 9 Zulhijjah, kita puasa hari Arafah. Kalau bisa puasanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan-jangan ini Zulhijjah yang terakhir dalam hidup kita. Bulan-bulan depan kita wafat, tapi kita sudah ngambil kesempatan emas ini.
Bahkan di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, dan demi waktu fajar, dan demi malam-malam 10, 10 malam-malam 10 itu dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ini malam-malam yang mahal. Upayakan kita beriktikaf di masjid. Ini kesalahan individual vertikal. Jangan sampai kita amal soleh hanya memahami kesalahan individual vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal. Ya, ini sudah kita bahas hadisnya. Ahabbun nas ilallah anfa'um linnas. Orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang paling manfaat untuk orang lain. Jadi kalau hanya baca Al-Quran, berzikir, sholat, itu gampang. Allah tidak menciptakan kita untuk itu saja. Perlu digarisbawahi sajanya. Kalau hanya untuk membangun kesalahan individual vertikal saja, maka sudah diciptakan yang lain, yaitu malaikat. Malaikat hanya membangun kesalahan individual vertikal saja. Tidak ada kesalahan sosial horizontal. Tidak ada menikah, punya anak, tidak ada. Maka itu manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling manfaat untuk orang lain. Nah, ini manusianya. Wahabul a'mal ilallah. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Perbuatan yang sangat dicintai Allah. Sururun tudkhiluhu alal muslim. Membahagiakan sesama muslim. Bikin orang senang. Itu perbuatan. Bukan buat diri kita senang, tapi buat orang lain senang. Bikin. Jangan pelit. Kalau kita makan, traktir. Supaya Anda dicintai Allah. Bukan karena orang-orang ini. Bikin senang. Anda masuk mall, di mall ada WC, yang di WC ada yang jagain. Keluarkan uang Anda. 50.000 kayak, 100.000, kasih. Senang sekali, iya. Anda dicintai oleh Allah. Subhanallah. Apakah keluar dari kantong Anda 50.000, kemudian Anda jadi melarat? Kan enggak juga. Apakah kita keluarkan 50.000 buat orang yang jaga WC itu? Dia jadi kaya raya, melebihi daripada kita? Enggak juga. Apakah Anda jadi melarat? Enggak juga. Kasih. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, yang manfaat untuk orang lain. Nah, kemudian hari-hari yang tadi, yang 10 itu, redaksi hadisnya, perbuatan amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, hari-hari 10. Maka gabunglah hadis-hadis ini. Oh, yang penting dicintai oleh Allah. Maka bukan hanya membaca Quran, sholat, tapi juga menolong orang lain. Maka itu istilah yang keren banget adalah az-zakah, mensucikan. Bukan mensucikan harta kita, karena kita tidak boleh harta yang haram kemudian kita zakatin, tapi mensucikan jiwa kita dari kekotoran jiwa, yaitu kekikiran. Mensucikan jiwa kita dari sifat egois, mikirin diri sendiri, yang penting saya senang sendiri, yang penting saya senang sendiri, orang lain nggak ada urusan. Tidak, kita berbagi. Hadisnya gitu. Ahabbun nas ilallah anfa'um linnas. Wahabul a'mal ilallah sururun tadkhulu al muslim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah yang manfaat untuk orang lain. Dan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah adalah Anda membahagiakan orang lain. Wa taqdi anhu dainan. Anda, orang lain punya hutang, ini udah saya bayarin. Masya Allah. Itu luar biasa. Masya Allah. Wa tadru anhu ju'an. Orang lapar, ini saya kasih makan. Menghilangkan lapar dari perut orang-orang itu, Masya Allah. Ini sudah pernah kita bahas. Ini membebaskan orang lain dari hutang, membebaskan orang lain dari kelaparan. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Walian amshi ma'akhin fi hajati hab ilayya min an a'takif fi hadzal masjid atau fi masjidi atau fi hadzal masjid, yani fi masjid Nabi al-Madinah syahran. Orang keluar dari masjid, berjalan dengan saudaranya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, itu lebih aku cintai daripada orang i'tikaf 1 bulan di masjidku. Nah, ini i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi kan kesalahan individual vertikal. Kata Rasulullah, dia memenuhi kebutuhan saudaranya. Itu lebih aku cintai daripada i'tikaf 1 bulan.
Padahal sholat di dalam Masjid Nabawi satu kali sholat seribu pahala, 1000 kali lipat dibanding sholat yang lain. 1 bulan itu satu kali sholat. Oh, kita kan sholat bukan hanya satu kali, bukan hanya subuh sampai isya, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, berapa ribu kali 30 hari. Itu kalah dengan kita membutuhkan, berarti kesolehan sosial horizontal dahsyat semua. Waman kaffa ghadabahu, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, satarallahu auratahu. Kita punya aib, kita punya keburukan. Gimana supaya keburukan ini ditutup oleh Allah? Tahan marah Anda, yang sabar. Subhanallah. Pasti manusia diuji kesabarannya. Ada hal-hal yang bikin kita marah. Tahan, maka Allah kasih rahmat menutup aib kita. Subhanallah. Sama, itu kaffa ghadabahu. Ada lagi, wa kazama ghaidhahu. Kalau tadi kan marah yang kalau ini enggak, gedeknya kasar, ditahan juga. Dan kalau tadi amarah udah meledak, ghadab itu sudah meledak. Kalau ini enggak, marah yang ditahan marahnya. Kata ma kazama wal kadhibin al ghaid. Kazama ghaidahu, ditahan. Belum meledak tapi amarahnya. Padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Saya digodain sama anak yang kurus kering, kecil, diledek. Apa lo, hajar lah. Padahal kalau saya pukul, langsung. Gitu. Orang kecil ditabuk sekali ke mental. Tapi kita punya badan yang gede. Kita tenang. Menahan. Subhanallah. Apa yang terjadi? Allah berjanji, orang yang mampu seperti ini, padahal dia mampu banget melampiaskan hawa nafsunya, dia tabuk itu orang, dihajar, tapi ditahan amarnya, maka Allah mengisi hatinya dengan penuh dengan kedamaian pada hari kiamat nanti. Orang pada ketakutan, dia tenang. Subhanallah. Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah mengokohkan kakinya ketika sirat. Sirat itu adalah jembatan yang sangat tipis. Subhanallah. Yauma tazillu fihil aqdam, yang mana manusia banyak tergelincir kakinya. Bagaimana tidak? Sangat tipis, kita disuruh jalan di jembatan ini, di bawahnya ini adalah api neraka. Banyak orang tergelincir masuk api neraka, belum sampai surga sudah tergelincir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda selalu memenuhi kebutuhan orang, selalu membantu orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah, saya akan teguhkan kaki Anda, nggak gampang tergelincir. Subhanallah. Bagaimana? Tipis, gitu, sangat tipis. Seperti rambut dibelah 7, bayangkan. Tidak usah rambut dibelah 7. Rambut ditambah rambut pun tipis. Bagaimana? Ini gambaran betapa susahnya. Saya pernah mendapatkan hadis-hadis juga, orang itu berjalan di atas sirat, jembatan itu. Di sini ada makhluk-makhluk Allah yang mengerikan untuk menerkam dan dimasukkan dalam api neraka, yaitu perpaduan antara monyet dan anjing. Saya bilang, dalam kitab saya baca, Allah, jadi dia lompat, ambil, bayangan, di bawahnya api neraka, mengerikan. Maka lihat bagaimana kita menjadikan diri kita yang sangat dicintai Allah secara waktu, secara pribadi kita, kemudian secara amalan kita. Waktunya sudah saya jelaskan, yaitu pada hari-hari yang sangat mahal, pada pada hari awal Zulhijjah. Manusianya ya kita, jadikan kita manfaat buat orang lain. Ayo, ayo. Kalau perlu setiap hari kita mikirkan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Pada hari-hari ini, kalau perlu Anda punya uang banyak, belilah bibit-bibit pohon. Kita tanam. Nanam pohon itu Masya Allah.
Besok kita akan bahaslah tentang ini. Bagaimana menghijaukan. Kalau bahasa zaman sekarang, go green. Go green itu sejak Rasulullah SAW membawa konsep Islam itu udah go green. Pahalanya dahsyat. Setiap daun batangnya semua bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah karena menjadikan manfaat untuk orang. Kita wafat, beli bibit banyak, kita tanam di mana-mana. Subhanallah. Wahabul amal sekarang, tadi kan orangnya, sekarang perilakunya bikin orang senang. Kalau ada orang terlihat hutang, kita bantu. Ada orang dalam keadaan lapar, kita bantu. Kalau ada orang butuh apa, kita bantu. Ini memang kesalahan sosial horizontal. Gitu kan. Subhanallah. Karena hadis-hadis yang lain itu kan satu hadis. Hadis yang lain, man adkhala alal mu'mini sururan. Ini barang siapa yang membahagiakan orang lain, dengan bentuk apapun, dia at'amahu min dia menghilangkan laparnya, wa qada anhu dainan, dia membebaskan hutangnya. Kemudian waman naffasa kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatal akhir. Barang siapa yang membebaskan sesama kita dari kesusahan dunia, di masalah kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskan orang ini dari kesusahan nanti di akhirat. Waman anzar musiran, kalau ada orang dalam keadaan susah, udah nanti aja kamu bayar. Ala mu'sirin zallallahu yawman la zilla illa zilluh. Maka dia nanti apa, di diteduhkan, jadi teduh ketika matahari di atasnya sejengkal. Ini kapan ini? Kata ketika di padang mahsyar nanti kita akan diteduhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Sangat amat panis. Satu harinya sekitar 50.000 tahun di padang mahsyar. Maka kita coba diri kita agar kita membebaskan orang lain dari masalah-masalah semampu kita. Orang susah, kita nggak bisa ngeliat orang susah kira-kira gitu. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sama dengan yang tadi, barang siapa berjalan memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kakinya ketika di surat. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, itu lebih baik daripada beriktikaf di masjidku 2 bulan. Hadis yang lain karena 2 bulan. Rasulullah ngomongnya begini lagi. Artinya menunjukkan dua ini. 2 bulan. Ini hadis hakim. Yang hadis yang tadi 1 bulan. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda punya uang gitu kan. Kan kita mau ke tanah suci, mau ibadah. Sekarang saya tanya, ada nggak ada umroh 2 bulan di Masjid Nabawi 2 bulan, kemudian sebulan di Mekah? Kesibukan kita juga banyak, gitu nggak mungkin. Nah, caranya mendapatkan pahala itu gimana? Mudahkanlah orang lain. Subhanallah. Di sinikah kita baru kenapa Allah lebih cinta kepada kita daripada ibu kita pada diri kita. Cara melihatnya adalah lihat perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita menjalani perintah-perintah Allah dan Rasul, itu sebetulnya kita mencintai diri kita. Allah nyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain, membahagiakan orang lain, memudahkan orang lain. Janji Allah kita akan dimudahkan, berarti kita mencintai siapa? Secara tidak langsung kita mencintai diri kita. Secara langsung kita mencintai orang miskin, orang susah, kita mudahkan. Tetapi secara tidak langsung sesungguhnya kita mencintai diri kita sendiri. Oh, Ustaz, uang saya dipinjam ini 100.000, yang ini minjem 200.000, yang ini minjem, saya nggak tahu tuh lupa, Ustaz. Nah, jangan-jangan uang-uang ini yang menyebabkan rezeki Anda di depan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla tanpa kita sadari. Wah, ini janji Allah dan Rasulnya pasti benar. Ya. Maka yuk kita bersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa bukan hanya dengan berzikir, membaca Al-Quran, tapi kita membersihkan jiwa kita dari kekikiran, membersihkan jiwa kita dari egois, sifat hanya mementingkan diri sendiri. Kita berbagi kebahagiaan. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.